Hello chess lovers, selamat datang di channel Catur dan Secangkir Kopi. Mari menikmati secangkir kopi susu sambil menyaksikan pertandingan catur yang sangat seru antara Garry Kasparov melawan Viswanathan Anand. Viswanathan Anand melakukan pembukaan yang sangat agresif sehingga Garry Kasparov terdesak. Kasparov melakukan pengorbanan menteri dan seru. Selamat menyaksikan. Anand memulai dengan E4, Kasparov C5, Anand kuda ke F3, persiapan pion D4. Kasparov pion ke D6, membuka jalur gajah sekaligus mencegah pion putih maju ke E5 sehingga kuda bisa keluar ke F6. Anand pion D4, mengadu pion sambil membuka jalur gajah. Hitam akan lebih baik jika memakan terlebih dahulu, karena jika putih makan terlebih dahulu, pion balas memakan. Menteri makan menteri, raja makan menteri. Hitam gagal rokade. Jadi Kasparov pion memakan. Anand balas memakan dengan kuda, sehingga kuda bisa keluar ke C3. Kasparov kuda ke F6 mengancam pion E4. Anand mengaktifkan kuda sambil menjaga pion E4. Hitam mengaktifkan kuda ke C6, beradu dengan kuda D4 yang posisinya cukup strategis. Anand mengaktifkan gajah ke G5, mulai mengancam ke poros pertahanan hitam. Kasparov pion E6, persiapan gajah ke E7. Anand menteri ke D2 menyokong gajah dan membuka jalur rokade. Kasparov mengaktifkan gajah ke E7, juga sekaligus persiapan rokade. Anand rokade, Kasparov rokade. Anand pion F6. Wow, langkah yang sangat agresif. Dan sekarang saling menyokong dengan gajah. Lumayan beban seorang menteri berkurang. Pion di F6 ini juga mencegah hitam memajukan pion ke E5 mengusir kuda aktif D4. Jadi intinya, pion pasif F2 sekarang bertransformasi menjadi pion aktif F4. Kasparov pion ke H6, mengusir gajah. Pada momen ini, Anand membuat langkah yang cukup mengejutkan. Bukannya menghindar ke H4 atau memakan kuda, Anand malah menggoda Kasparov untuk memakan gajahnya dengan justru menjalankan pion H4 menyokong gajah. Butuh nyali dan perhitungan untuk melakukan pengorbanan di turnamen catur cepat seperti yang dilakukan oleh Anand ini. Pada langkah ini, Anand berkorban untuk mendapatkan imbalan penguasaan file H yang mengarah ke wilayah pertahanan Raja Hitam. Dan Kasparov lanjut dengan terlebih dahulu memakan kuda strategis D4. Anand balas memakan dengan menteri. Dan Anand mendapatkan hadiah dari Kasparov dengan dikabulkannya harapannya mengorbankan gajah terhadap pion H. Anand agak tersenyum malu dan balas memakan dengan pion H. Memang kondisi inilah yang diharapkan oleh Anand. Kasparov menghindarkan kudanya dari ancaman pion dan menggantungnya di kotak G4. Tentu kuda yang sudah masuk melewati area setengah papan akan sangat berbahaya bagi lawan. Patut diwaspadai dengan sangat serius. Dan Anand segera berusaha mengusir kuda dengan gajah ke E2. Kasparov cerdik dan melakukan langkah multiguna, yaitu memajukan pion ke E5, membuka jalur gajah menjaga kuda, sekaligus mengancam menteri. Karena ancaman menteri terhadap areal raja sudah tertutup, dan Anand memutuskan memindahkan menterinya ke petak G1. Tidak perlu ditanya, rencana Anand jelas adalah ingin menempatkan menteri ke H2, bersekutu dengan benteng untuk menyerang Raja Hitam. Benarkan chess lovers? Kasparov lanjut dengan langkah bagus memakan pion F4, mencegah pion maju ke F5, memblokir jalur gajah menjaga kuda. Langkah ini juga memutus pengawalan pion terhadap pion strategis putih G5. Karena rencana Anand selanjutnya adalah menteri ke H2 yang masih dikontrol oleh kuda, maka Anand tidak lagi menunda dan memakan kuda untuk memuluskan rencananya. Kasparov sepertinya tidak takut dan siap menyambut gempuran Anand. Karena
Daripada memakan pion G5 untuk selanjutnya memblokir serangan Anand dari file H, Kasparov justru memilih mempertahankan keunggulan perwiranya dengan balas memakan gajah. Di sini hitam memiliki dua ancaman, yaitu ancaman terhadap benteng D1 dan ancaman terhadap pion yang menggantung di G5. Anand membiarkan benteng dan pionnya terancam dan balas dengan ancaman yang lebih kuat, yaitu menteri ke H2. Ancaman checkmate di petak H7 atau H8. Hitam tidak memiliki cara untuk memblokir ancaman ini dan memutuskan membuka jalur pelarian bagi raja dengan pion ke F5. Anand menteri ke H7, C. Raja terpaksa menghindar ke F7. Mungkin sebagian dari kita menduga bahwa langkah terbaik putih selanjutnya adalah pion cek ke G6, terbawa naluri nikmatnya melakukan C. Namun langkah ini adalah langkah kawan makan kawan, karena dengan majunya pion ke kotak G6 justru menyumbat pergerakan menteri dan benteng. Dan Raja Hitam bisa dengan santai berlindung ke E8 sambil menyeruput kopi. Hehe. Daripada memakan pion F5, Anand memperkuat serangan lanjut dengan benteng ke H6. Persiapan menteri cek ke G6. Kasparov lanjut memakan pion G5 mengancam benteng. Langkah ini juga menyimpan rencana cerdik yang tersamar. Gajah ini diam-diam menguntit untuk membantu pion bebas ke F3 mendekati petak promosi sambil mengancam raja. Dalam posisi ini sebenarnya Anand sudah memegang hasil seri, yaitu menteri mengancam ke G6 untuk menjaga pion raja terpaksa kembali ke G8. Menteri kembali mengancam ke H7 dan raja kembali lagi ke F7. Demikian seterusnya sampai tahun yang akan datang. Yeye. Namun Anand fokus melihat ancaman terhadap bentengnya dan benteng Anand berusaha menghindar dan melihat godaan menarik pion D6 sambil mengancam menteri. Godaan yang sangat menggiurkan. Dan benteng jatuh dalam godaan dengan memakan pion D6. Dan selanjutnya langkah dari Kasparov adalah sesuatu rangkaian yang begitu layak untuk diberikan aplaus, sangat bernilai. Kasparov menggantung perasaan benteng D6 putih dengan pion maju ke F3. Langkah transisi serangan cek dua arah. Gajah cek dan pion mendekati petak promosi. Raja menghindar ke B1. Ini mengakibatkan ikatan raja terhadap benteng terlepas dan raja kini terkondisi dalam posisi terkunci dan langkah selanjutnya tak terduga. Kasparov mengorbankan menterinya dengan memakan benteng. Luar biasa. Ini adalah langkah yang sangat bernyali dan jenius mengingat ini dilakukan dalam catur cepat. Sebenarnya hitam bisa saja bermain aman menghindarkan menteri atau membiarkan benteng yang memakan menteri terlebih dahulu dengan memajukan pion bebas memakan pion G2 mendekati petak promosi. Tidak ada jalan yang lebih baik bagi Anand selain balas memakan menteri. Kasparov berhasil memaksa benteng naik, meninggalkan penjagaan di line 1 yang terancam diduduki oleh calon menteri baru dari Kasparov. Dan Kasparov lanjut dengan pion makan pion G2. Satu langkah menuju petak promosi sekaligus membuka jalur gajah file putih, mencegah benteng kembali menutup ke D1. Pengorbanan menteri Kasparov memang keren. Dan Anand lanjut dengan menteri ke H2, mencegah pion G hitam menyamai jabatannya. Kasparov lanjut dengan gajah ke F3 menjaga pion promosi. Anand menteri ke G3 mengancam gajah sambil tetap menjaga pion untuk tidak promosi. Dan Kasparov mengorbankan gajahnya dan lanjut dengan benteng ke H8 bermaksud melakukan ancaman melalui petak H8 sekaligus mengawal pion untuk promosi. Tunggu dulu. Ada sesuatu yang menarik dari posisi ini. Kasparov sepertinya di catur cepat ini terlanjur melangkahkan benteng ke H8. Terlambat menyadari bahwa dari dua jalur yang tersedia, menempatkan benteng di poros sentral D8 terlebih dahulu adalah lebih baik. Mengantisipasi serangan balik putih yaitu benteng ke D7, C. Putih akan mendapatkan tempo serangan balik dan Kasparov bisa saja kehilangan keunggulannya. Mari kita menyeruput kopi sejenak. Slurp. Dalam posisi sekarang, Anand berpotensi balik menyerang dengan benteng cek ke D7.
Hitam memiliki banyak alternatif langkah, gajah menutup, atau raja menghindar ke E6, F6, G6, E8, F8, G8. Untuk mempersingkat waktu, mari kita merangkumnya. Jika gajah menutup, maka benteng akan makan gajah. Raja balas memakan, dan selanjutnya Menteri Putih akan melakukan cek terus-menerus, yang berarti seri. Sama dengan jika raja ke E8 atau F8, Putih akan melakukan cek secara berulang-ulang. Jika raja naik, maka pion E4 atau kuda akan naik melakukan cek dan raja hitam kemungkinan besar checkmate. Jadi jika melihat garis-garis serangan, pilihan terbaik adalah raja menghindar ke tempat yang paling aman G8 dan putih akan mendapatkan bonus satu tempo langkah C, yaitu dengan menteri makan gajah. Benteng menjalankan misinya cek ke A1 sambil mendampingi pion untuk promosi. Kuda menutup, pion promosi jadi menteri. Benteng mendapatkan bonus langkah cek dengan makan pion. Raja ke H8, menteri makan menteri baru. Benteng balas memakan. Benteng makan benteng. Gajah makan pion. Dan ini adalah posisi berimbang. Jadi sekarang Kasparov mungkin sudah tersadar akan potensi langkah putih. Menahan napas berharap Anand tidak melihat langkah itu. Dan putih di catur cepat ini memang tidak melihat langkah transisi itu dengan langsung lanjut memakan gajah. Hitam bernapas lega dan lanjut benteng ke H1 C. Raja tidak bisa menghindar, kuda terpaksa menutup. Pion G1 menjelma menjadi menteri, Cihui. Dan di saat pion sudah sempat jadi menteri, barulah putih benteng D7 C. Kamu terlambat satu langkah, men. Sekarang, karena menteri putih sudah tidak bisa lagi cek melalui F6, maka langkah terbaik raja adalah menghindar ke F8. Menghindari putih mendapatkan bonus cek raja yang akan mengakibatkan Kasparov kehilangan menteri barunya. Dan betul, Kasparov raja menghindar ke F8, bukan lagi ke G8 seperti di analisis sebelumnya. Jika kita bandingkan dengan analisis sebelumnya, langkah yang dilakukan Anand adalah mirip. Namun karena urutan tempo langkah yang berbeda, mengakibatkan perbedaan yang sangat besar. Dan menteri putih memakan F5 C. Raja menghindar ke G8. Anand memakan gajah F3. Sebenarnya, walaupun sudah dalam posisi kalah, putih sebelum memakan gajah akan lebih baik melakukan langkah transisi mengancam raja terlebih dahulu ke F7. Raja wajib menghindar, barulah putih memakan gajah. Sehingga benteng Kasparov tidak akan bisa mengancam melalui F8 yang merupakan satu-satunya jalur benteng untuk menyerang. Dan karena bisa nempel dengan raja, sekelas benteng berani mengancam menteri ke F8 dan bersiap maju membantu serangan. Menteri menghindar ke B3 sambil C, raja ke H7 dan Anand menyerah. Mari kita mencoba menganalisis alasan Anand menyerah. Kita bisa melihat bahwa Kasparov unggul kualitas perwira dan unggul dalam hal posisi. Langkah terbaik selanjutnya dari putih adalah menteri ke D3, menjaga kuda dan menyimpan peluru ancaman cek dengan memajukan pion calon promosi ke E5. Benteng maju membantu serangan. Pion E5 cek, menteri menutup. Pada posisi ini ada berbagai kemungkinan di mana hitam tetap jadi pemenang, yaitu menteri tetap menjaga kuda, menteri menghindar, raja membantu penjagaan kuda, atau langsung saja ke langkah terbaik putih jika menteri makan menteri. Raja makan menteri, raja menjaga kuda. Benteng tidak bisa berpindah dari penjagaan terhadap kuda. Raja mendekati pion bebas E5. Putih membuka file raja untuk melepaskan dari ancaman benteng. Raja hitam makan pion E5. Memang jika dianalisis lebih dalam, maka hitam masih membutuhkan langkah yang panjang untuk melakukan checkmate pada putih, karena harus memasuki tahap endgame. Namun jika dilihat secara garis besar, melihat benteng dan kuda putih yang terkunci, dan hitam memiliki pion bebas, maka tempo langkah kemenangan jelas milik hitam. Bagaimana menurut chess lovers? Apakah chess lovers juga setuju dengan itu?
Dan satu lagi yang membuat hitam bakal menang karena hitam adalah Kasparov. Itulah pertandingan catur yang sangat seru antara Garry Kasparov melawan Viswanathan Anand. Mari menyeruput kopinya lagi. Chess lovers, jangan lupa menekan tombol subscribe ya untuk menyemangati saya membuat ulasan partai catur menarik lainnya. Jika chess lovers memiliki analisis yang berbeda atau ada kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.